Bukit Tinggi. Nah, hari ini Najwa akan bercerita tentang kehidupan Buya Hamka serta keteladanannya yang bisa kita tiru. Teman-teman mau dengar tidak? Teman-teman, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita semua ketika mendengar nama Buya Hamka? Nah, betul sekali. Buya Hamka adalah seorang ulama besar yang multi talenta. Tentu saja nama Buya Hamka tidak asing lagi di telinga kita semua. Sosoknya yang menginspirasi dan memotivasi tentu membuat kita tertarik ingin tahu bagaimana kisah perjalanan hidup beliau. Buya Hamka mempunyai nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau hidup di tengah masyarakat Minang. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Tanah Siak, Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah yang merupakan seorang ulama besar saat itu. Sedangkan ibunya bernama Safiyah yang merupakan keturunan bangsawan. Teman-teman, ada yang sudah ke rumah kelahiran Buya Hamka belum? Malik, begitulah nama kecil dari Buya Hamka. Dia dibesarkan dengan kasih sayang yang penuh oleh kedua orang tuanya. Sedari kecil, ayahnya sudah menanamkan nilai-nilai agama pada diri beliau. Karena ayahnya bercita-cita agar anaknya ini menjadi penerusnya sebagai seorang ulama besar. Memasuki usia 4 tahun, beliau pindah ke Padang Panjang bersama kedua orang tuanya. Nah, di sana beliau sudah mulai belajar membaca Al-Quran dan bacaan salat. Teman-teman, memasuki usia 7 tahun, beliau masuk sekolah desa. Setelah 3 tahun masuk sekolah desa, beliau dipindahkan ke Tawali Padang Panjang. Teman-teman, tahu tidak? Semasa kecilnya Buya Hamka juga pernah nakal ya teman-teman. Pada suatu hari, Buya Hamka menirukan seorang mantri cacar dan diajaknya lah teman-temannya untuk melakukan suntik cacar. Diambilnya lah duri limau dan ditusukkannya lah ke lengan teman-temannya. Teman-teman Buya Hamka menurut saja, padahal ada yang usianya lebih tua lah dari Buya Hamka. Akibat tusukan duri tersebut, banyak yang menangis dan banyak yang terluka. Akhirnya, ayah Buya Hamka pun marah dan memukuli anaknya tersebut. Itulah salah satu contoh kenakalan dari Buya Hamka. Memasuki usia 13 tahun, orang tua beliau berpisah. Ternyata hal ini menimbulkan dampak bagi jiwa Buya Hamka yang dulunya sangat manja, sekarang betul-betul nakal. Buya Hamka sedari kecil sudah senang membaca buku untuk menambah wawasannya. Memasuki usia 14 tahun, beliau disekolahkan di Tawali Parabe, belajar dengan Syekh Ibrahim Musa. Di usia 16 tahun, beliau pergi ke Tanah Jawa bersama pamannya. Di sana, beliau belajar menjadi ulama secara otodidak. Buya Hamka belajar dari Pulau Jawa, Sumatera, Malaysia, bahkan ke Tanah Suci Makkah. Beliau menunaikan ibadah haji di saat usia 19 tahun. 2 tahun setelah itu, Buya Hamka menikahi Siti Raham Endah Sultan dan dikaruniai 10 orang anak lah teman-teman.
Majelis Ulama Indonesia. Melalui MUI, Hamka berusaha menegakkan akidah-akidah Islam di Indonesia. Teman-teman tahu tidak buku karangan beliau yang terkenal? Teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu? Buku karangan beliau yang terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Sehingga namanya semakin dikenal. Kemampuan ini dijadikan senjata untuk melawan para penjajah. Di setiap tulisannya selalu menyisipkan pesan perjuangan. Salah satu kata bijak yang sangat-sangat bermakna dari beliau adalah, harta yang kamu makan akan menjadi kotoran. Harta yang kamu simpan akan menjadi warisan atau rebutan. Tapi harta yang engkau sedekahkan akan menjadi tabungan yang sangat-sangat abadi di hari nanti. Itulah salah satu kata bijak yang sangat-sangat bermakna dari beliau. Teman-teman semua, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Buya Hamka ini? Beliau adalah seorang tokoh yang menginspirasi dan memotivasi dengan hasil karya-karyanya. Seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa menjadi the next Buya Hamka. Teman-teman semua, apabila teman-teman berkunjung ke Maninjau, jangan lupa ke Museum Buya Hamka ya teman-teman. Di sana kita dapat belajar tentang hasil karyanya dan berbagai penghargaan yang dihasilkan oleh beliau. Sekian dulu cerita dari Najwa ya Dewan Juri dan teman-teman. Apabila ada salah kata, Najwa mohon dimaafkan.